Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan teman saya Alba Rizky akan menjelaskan analisis uji normality. Yang pertama, kita kan mempunyai kuesioner dan kita sudah mendata sejumlah 41 responden. Nah, setelah itu kita memiliki satu kuesioner itu memiliki 15 pertanyaan dan dibagi tiga karena ada variabel X1 yaitu pertanyaan dari 1 sampai 5, X2 itu 6 sampai 10 dan Y-nya itu 11 sampai 15. Nah, masing-masing data dimasukkan ke dalam SPSS. Lanjutkan dengan teman saya Alba Rizky. Sekarang memasuki uji reliability. Pertama-tama data sudah kita masukkan. Di situ ke variable view. Nah, ke variable view kita klik analyze. Terus ke analyze, scale, ke scale, reliability analyze. X1, X2, Y-nya masukin ke item. Nah, di situ klik OK. Nah, di sini tertera reliability statusnya. Dan hasilnya itu adalah diterima. Baiklah, sekarang kita akan melakukan uji validitas. Seperti yang tadi, semua data sudah saya kumpulkan. Nah, sekarang masuk ke variable view. Di situ klik analyze, kita pergi ke correlate. Di situ lebih variat. Nah, semua data kita masukkan ke variabel. Itu klik OK. Jadi di sini diketahui hasil dari uji validitasnya adalah kurang dari 0,05. Jadi hasilnya adalah diterima. Normal. Kita ke analyze, habis itu kita ke regression, habis itu kita ke linear, habis itu Y-nya itu kita masukkan ke dependent dan X1 dan X2 itu masuk ke block 1 of 1. Nah, setelah itu kita ke save, lalu kita ke ini ada standardized-nya ini yang residualnya di checklist. Habis itu continue dan Klik OK. nah, ini adalah hasil dari normality. Kita ke data nih, one sample Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, di sini kita sig-nya itu 0,200. Nah, di situ artinya diterima karena di atas 0,05. Selanjutnya kita akan ke data selanjutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke uji multikorelinearitas. Nah, setelah itu kita ke analyze. Habis itu kita ke regression, lalu kita ke linear. Setelah itu Y-nya itu ke dependent, X1 dan X2-nya itu di block 1 of 1 ini. Setelah itu kita ke plots. Setelah itu kita masukkan Zpred. Mana sih Zpred? Nah, itu ke buat yang X dan Spreadsheet ini untuk yang Y. Nah, setelah itu histogram dan normality-nya itu normal probability itu nggak usah di checklist. Kita continue langsung oke. Jadi Pak, di sini jika di atas 10 maka tidak terjadi gejala multikorelinearitas. Baiklah, sekarang kita akan melakukan uji heteros. Nah, seperti biasa, data-datanya sudah saya taruh semua. Habis itu kita pergi ke analyze, variable, analyze. Habis itu ke scale.
ke reliability analyze. Nah, X1, S2 dan Y-nya masukkan ke item, habis itu klik OK. Nah, di sini hasilnya udah tertera, di mana terlihat titik-titik tersebut menyebar di bawah angka 0. Maka hasil dari uji tersebut normal. Sini saya akan menjelaskan tentang autokorelinearitas. Nah, di sini kita memencet ke variable view, terus kita ke analyze. Setelah itu setelah itu kita ke regression, terus kita ke linear, terus habis itu semuanya nih Y-nya itu ke dependent, S1 sama S2 nya itu ke bawah ini ke independent, habis itu kita ke plots. Nah bukan, salah Pak, maaf, ke statistik. Nah di sini kita ke estimate, model, sama collinearity-nya ini kita checklist. Habis itu kita sama Darwin Watson-nya juga kita checklist. Setelah itu kita continue, kita oke. Di sini Darwin Watson-nya itu yaitu 2,2041. Nah, tandanya itu gini. Di sini DU-nya ini kita yaitu kurang lebih dari DU-nya itu kita pastikan dulu yaitu 1,6031. DL-nya di sini di tabel Darwin itu 1,3992. Maka yang DL yang ini kita kurangi dulu, 4 kurang DL yaitu 2,6001. Lalu yang di DU-nya itu 4 kurang DU-nya itu yaitu 2,3969. Jadi di sini DU kurang dari D atau D kurang dari 4 kurang dari DU. Itu rumusnya. Nah, DU-nya tadi kan 2,3969. Berarti kurang dari lebih dari 2,241. Nah, kalau yang D tadi, rumusnya D 2,241 dikurang DL tadi. Jadi DU-nya tadi itu lebih besar dari D. Jadi terjadi auto korelitas tadi. Nah, di sini yaitu uji linear. Nah, di sini tuh datanya yang sudah saya itu simpulkan, lalu ke variable view. Nah, di sini karena uji kuesioner saya itu ada 3 variabel. Yang pertama itu kesiapan belajar, itu lingkungan, dan hasil pembelajaran. Nah, setelah itu kita ke analyze, habis itu ke regression, ke linear. Nah, ini yang tadi hasil pembelajaran itu ke Y, dan kesiapan belajar dan lingkungan itu ke independen. Kita ke oke. Nah, di sini yaitu hasilnya itu yaitu 0,01, yaitu dia kurang dari 0,05, mana HO-nya itu ditolak. Jadi terjadilah perbedaan antara kesiapan belajar dan lingkungan terhadap hasil pembelajaran. Sekian, terima kasih dari saya sendiri, Siti Aisyah, dan teman saya Al-Bariski. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.